Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Firman Sopiandi dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paham radikalisme. Jadi apa sih radikalisme itu ya? Nah, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Apa sih penyebab bisa terjadinya radikalisme? Ada beberapa aspek ya. Nah, yang pertama yaitu dari faktor politik. Jadi radikalisme bisa muncul dan berkembang itu ketika sekelompok orang atau merasa tidak puas dengan pemerintahan negara atau tidak ada adil kepada rakyatnya. Jadi bisa timbul permasalahan atau paham radikalisme dari faktor politik ya. Terus yang kedua dari faktor sosial. Nah, kalau dari faktor sosial, radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain. Jadi orang lain dapat menyebarkan itu misalkan dari mulut ke mulut atau dari media sosial juga, itu bisa menjadi penyebab paham radikalisme. Nah, yang ketiga dari faktor pendidikan. Nah, radikalisme juga dapat muncul di tempat-tempat atau tempat belajar ya, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa diajarkan oleh misalkan oleh gurunya atau oleh temannya, teman sekolahnya. Jadi kita sebagai anak muda harus hati-hati lagi dalam memilih informasi, terutama di media sosial. Jadi jangan terpengaruh sedikit pun, harus jelas informasinya. Nah, apa saja sih tindak radikalisme itu ya? Yang pertama pengeboman atau yang dulu terjadi yaitu bom Bali, itu termasuk tindak radikalisme. Terus penyanderaan, hadangan, dan juga misalkan sabotase atau pembajakan yang lainnya. Nah, yang terakhir, gimana sih cara menanggulangi adanya paham radikalisme? Yang pertama yaitu mensosialisasikan ajaran agama, seperti misal mengundang ahli agama ya untuk mensosialisasikan. Jadi agama Islam itu misal agama yang baik, agama yang ramah ya, sopan santun dan menjunjung tinggi adab. Nah, yang kedua mensosialisasikan misal di sekolah-sekolah atau di lembaga yang lain. Nah, yang terakhir bisa juga ikut organisasi-organisasi ya, seperti ormas ataupun lembaga Islam yang lain untuk saling membagi informasi tentang paham radikalisme. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin itu mutlak dari kebodohan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.